mulai. Pertanyaan saya, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Mbak, Mas? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Kalau saya lihat jumlah pertemuan di presensi sudah hari ini yang ke-16 ya, saya rasa sudah lebih dari yang biasanya 7 kali pertemuan sebelum UTS, 7 kali pertemuan setelah UTS. Nah, saya tidak akan nambah materi. Saya hanya mau memastikan bahwa apa yang kita pelajari sudah Anda kuasai dan sudah Anda pelajari, ya, sehingga Anda masuk ke UAS tidak ada sesuatu yang kemudian masih ganjel gitu. Oke, saya buka kesempatan untuk bertanya, untuk memastikan apa yang sudah Anda pelajari. Oke, silahkan. Saya rasa baik ya, kita on cam semua, Mbak, Mas, Mbak. Saya minta tolong on cam semua ya. Ya, saya betul memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum pernah bicara atau bicaranya masih sedikit. Saya sebenarnya mengharapkan untuk Anda, saya bisa menolong, hanya itu. Tapi kalau Anda tidak lakukan, ya enggak apa-apa. Oke, silakan Mbak Cindy. Mbak Cindy di sini keaktifan Anda cukup bagus. Oke, silakan Mbak. Ya, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Tresya dengan NIM 20008. Di sini saya mau bertanya terkait perbandingan atau jangka waktu antara pilot dan PKPU. Nah, di sini kan saya perhatikan Pak, di handout-nya itu dinyatakan bahwa jangka waktu 1 tahun itu sebelum pernyataan pilot ditetapkan. Nah, di sini itu saya masih bingung, dan yang menjadi pertanyaan saya itu apakah ada batasan hari atau waktu yang mana harus sudah diputuskan di sidang pengadilan niaga, karena kan dalam kepilotan ini sepemahaman saya itu pilot dikatakan bahwa asetnya itu dijual. Gimana caranya semua utang tersebut terbayarkan dengan menghabiskan aset-aset dari si debitur. Jadi berarti otomatis tidak ada jangka waktunya kan Pak. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, maksudnya 1 tahun itu kayak gimana Pak? Terus terkait dengan PKPU, itu kan juga ada jangka waktunya kan, diputuskan ke pengadilan niaga. Dan juga ada batas waktunya, diberi kesempatan penawaran sama perdamaian gitu kan Pak. Nah, kira-kira waktu keputusan dan batasan pemberian penawaran itu berapa lama ya Pak? Di situ jadi terkait antara perbandingan atau jangka waktu pilot dan PKPU, saya agak masih kurang begitu paham, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang lain? Silahkan, Mas, Mbak. Piye? Gimana, Mbak, Mas? Diminta untuk bertanya, menanyakan sesuatu. Kalau Anda sudah belajar, saya rasa masih pasti enggak kesulitan kalau mau. Silakan, Mbak, Mas. Oke, gini dulu. Saya akan jawab dulu, tapi setelah itu nanti break kurang lebih 10 menit itu, atau 5 atau 10 menit untuk Anda pelajari lagi. Kalau ada
pertanyaan silahkan, kalau tidak ya nanti kita bicara yang lain. Oke, jadi gini Mbak Cindy ya, bahwa intinya kita mesti paham dulu apa itu kepailitan, apa itu PKPU. Ya, jadi teman-teman yang lain tolong perhatikan, kalau kita bicara tentang kepailitan itu kemarin kita sudah bicara bahwa kita tidak sedang bicara tentang perusahaan miskin atau kaya. Ya, tetapi kita bicara tentang perusahaan itu dia mampu membayar atas hutang-hutang yang sudah jatuh tempo atau tidak. Ya, jadi kita bicara tentang likuiditas perusahaan. Perusahaan kaya bisa saja tidak likuid. Ya, perusahaan itu kaya bisa saja dia tidak bisa membayar kewajiban yang harus dilakukan. Ya, tolong Anda ingat ya, kalau misalnya ada fenomena di dalam dunia perbankan. Ya, Anda tahu bahwa kalau di bank itu kan ya disitulah uang. Berapapun juga uang yang disimpan oleh nasabah akan diterima oleh bank. Tapi Anda bisa bayangkan kalau bank itu dananya begitu besar, tetapi mereka tidak nyimpen itu di brankas-nya masing-masing. Tidak. Yang disimpan di brankas, yang disimpan di di kasanah namanya itu tidak semuanya, tetapi kemudian dialokasikan untuk investasi-investasi yang lain. Nah, maka kalau misalnya Anda punya ini paling gampang, kalau misalnya Anda punya tabungan 5 miliar dan kemudian Anda minta untuk dicairkan hari ini. Anda punya deposito 5 miliar, Anda cairkan hari ini. Bank bisa kelabakan. Karena apa? Loh, duit Anda simpan di situ, tetapi kalau Anda ambil tiba-tiba 5 miliar, maka perusahaan bank itu akan kerepotan. Bank likuiditasnya itu terbatas, dibatasi setiap harinya. Jadi poinnya adalah bahwa perusahaan itu kaya tidak selalu kemudian dia mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Kenapa begitu? Karena asetnya itu unliquid. Banyak yang unliquid. Misalnya, dia punya aset tapi bentuknya gedung-gedung, pabrik, atau lapangan golf atau apartemen yang memang tidak akan mudah untuk dicairkan. Oke, jadi poin pentingnya adalah bahwa yang namanya perusahaan itu dinyatakan pailit bukan selalu karena perusahaan itu melarat. Tidak membayar kewajiban itu bisa karena memang tidak mampu atau memang tidak mau. Bisa saja perusahaan yang tidak mau membayar, etikanya tidak baik, itu meskipun kaya etikanya tidak baik ya tidak akan dibayar. Nah, jadi kalau kita bicara tentang syarat kepailitan itu kan sudah sangat sederhana, bahwa itu debitur memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur atau lebih. Pertanyaannya, kenapa kok diperlukan dua kreditur atau lebih? Kalau satu kreditur bisa enggak? Ya enggak perlu kalau satu kreditur. Kalau satu kreditur kan ya sudah jual saja, hasilnya dikasih dia. Tapi kalau lebih dari satu, maka ada persoalan tentang membagi. Ya, jadi siapa dapat berapa? Ya kalau perusahaan itu insolven itu ya tidak memiliki kekayaan yang cukup, maka kemudian persoalan membagi itu bisa repot juga. Oke, jadi kepailitan syaratnya itu dia memiliki kreditur lebih dari dua atau lebih, dia tidak membayar atas kewajiban yang sudah jatuh tempo, dan atas permohonan dari
mungkin kreditur atau debitur sendiri ke pengadilan niaga, kemudian dia dinyatakan pilot. Nah, prosesnya begitu. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang PKPU? Jadi PKPU itu saya gambarkan begini. Kalau hari ini saya harus membayar sejumlah utang dan saya ngerti kalau hari ini saya tidak mungkin bisa bayar, maka biasanya apa yang dilakukan orang? Yang dilakukan orang adalah menghubungi para kreditornya untuk minta jangka waktu, untuk minta tambahan waktu, untuk diundur waktu membayarnya. Agar apa? Agar nanti itu dia bisa bayar. Jadi kalau misalnya hari ini atau enggak hari ini ya, misalnya bulan depan, berdasarkan cash flow saya, cash flow saya itu bulan depan saya harus bayar misalnya 10 miliar. Tapi saya nggak mungkin bayar 10 miliar karena saya hanya mampu memiliki dana itu hanya 2 miliar. Nah, terus gimana? Maka saya dapat memohon kepada pengadilan untuk apa? Untuk dinyatakan dalam PKPU, dinyatakan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya apa? Kalau pengadilan memutuskan oke, debitur dalam PKPU, maka kemudian pembayaran saya itu akan dipending. Jadi Anda sebagai kreditur nggak bisa nagih saya bulan depan, tetapi kemudian dipending. Hakim memutuskan itu dengan pertimbangan apa? Bahwa nantinya debitur itu akan mampu. Jadi kalau pengadilan mempertimbangkan saya nanti akan menjadi mampu, maka saya tidak dipilotkan, tetapi saya dikasih waktu sehingga nanti kewajiban saya kepada Anda itu akan terbayar. Nah, kalau hakim melihat, hakim mempertimbangkan bahwa nanti saya tidak mampu bayar meskipun sudah ditunda, penundaannya sampai berapa bulan, Mbak Mas? Mbak Mas, penundaannya sampai berapa bulan? Francisca Putri. Francisca Putri, apakah Anda dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh, berapa lama penundaannya, Mbak? Berapa bulan? 3 bulan. Saudara Dominika. Dominika Iya, apa? Pak. Oh, berapa bulan, Mbak? Dua bulan mungkin, Pak. Anda di-on-kan tolong videonya, Mbak, di-on-kan, terus dijawab yuk. 2 bulan mungkin, Pak. Anda sudah pelajari belum handout-nya? Kalau belum pelajari, silahkan pelajari. Saya sebenarnya ini, karena di sini belum ada apa-apa di Anda. Ya, saya pengen bantu sebenarnya, cuman kalau Saudara Francis, Anda bisa sebutkan berapa lama, Mbak? 3 bulan, bukan, Pak. Oke, sedih saya sebenarnya karena sudah dikasih handout tapi juga nyatanya nggak dibaca. Ya, bahwa PKPU itu maksimum 270 hari.
ya 9 bulan. Jadi hakim mempertimbangkan saya nanti akan menjadi mampu, maka saya dinyatakan dalam PKPU. Nah, kalau hakim melihat bahwa meskipun ditunda ya dia tidak akan mampu, maka kemudian hakim memutuskan debitur dalam keadaan pilot. Saudara Dominika, Francesca, silahkan di-on-kan videonya ya Mbak ya. Ya, biar Anda bisa perhatikan saya jelaskan, kalaupun Anda tidak baca, harapan saya Anda ngerti. Oke, jadi tadi sudah jelas bahwa kalau dia memang tidak mampu, ya sudah dinyatakan pilot. Tapi kalau ada prospek, maka ya bisa dinyatakan dalam PKPU, tapi kan maksimum 270 hari. Nah, kalau tadi jawab apa yang disampaikan Mbak Cindy tadi, tentang 1 tahun sebenarnya ini bukan soal kepailitan, tapi itu 1 tahun itu adalah bicara tentang yang namanya apa Mbak Mas, aksio Pauliana. Jadi gampangnya gini Mbak Mas, bahwa perusahaan itu tidak mampu membayar ya dalam kepailitan, tidak mampu membayar itu bisa karena perusahaan itu memang dia tidak mampu. Tetapi dalam praktek banyak perusahaan yang bisa membuat dia mampu atau tidak mampu. Misalnya apa? Misalnya dia memberikan hibah. Ya, perusahaan memberikan hibah sana, hibah sini. Akhirnya apa? Kewajiban kepada kreditur tidak mungkin dipenuhi. Karena apa? Dia hibahkan itu. Atau dia jual untuk misalnya dijual di bawah tangan dengan harga yang tidak standar misalnya. Sehingga perusahaan itu menjadi miskin. Tapi miskin karena dibuat. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah para kreditornya itu kemudian menjadi korban karena dia kemudian tidak mampu membayar kepada kreditornya, tetapi kepada pihak lain itu baik. Hibahkan sana, hibahkan sini, hibahkan sana, hibahkan sini. Coba Anda bisa bayangkan apa yang terjadi di crazy rich itu ya, yang investasi bodong itu Anda bisa bayangkan. Dia kasih duit ke sana ke sini banyak sekali. Tetapi kewajiban dia kepada para investornya dia tidak bisa penuhi. Maka kalau kemudian dinyatakan pilot, maka pemberian yang seperti tadi saya sebutkan tadi itu dapat dibatalkan. Bahkan setahun sebelum dinyatakan pilot. Jadi setahun sebelum dinyatakan pilot itu transaksi ekonomi yang dibuat oleh oleh debitur itu dapat dibatalkan. Itu maksudnya 1 tahun itu Mbak Cindy ya. Jadi contoh yang paling gampang bahwa ada debitur yang etikanya tidak baik sehingga dia itu ya seperti yang dalam contoh dia kasih ke sana, hibah ke sana, panti asuhan sana kepada orang. Tetapi kewajiban kepada kreditornya malah terabaikan. Maka kalau dinyatakan pilot, maka perbuatan-perbuatan bahkan setahun yang lalu itu dapat dibatalkan. Gitu ya Mbak ya? Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, Mas Mbak, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan sesuatu, mungkin bertanya atau kasih komentar, mau silahkan. Pak, Silakan Pak. saya itu penasaran
apakah kepailitan itu hanya berlaku di Indonesia atau bisa berlaku juga di luar negeri? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kayak kepailitan di Indonesia ada juga di Amerika atau Singapura. Ya, di semua negara ada aturan hukum tentang kepailitan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada kreditor, untuk memberikan kepastian bahwa para kreditor akan memperoleh hak tagihnya. Nanti bisa lihat apa namanya, sebentar. Jadi ini saya coba tunjukkan, Mbak, salah satunya ya, kalau tadi di Singapura, kita bisa lihat, bisa dilihat, Mbak? Bisa, Pak. Nah, ini adalah peraturan kepailitan milik Singapura. Ya, peraturan kepailitannya seperti ini. Ya. Di negara lain pun ada, kita bisa lihat ya. Misalnya ini ya di Australia juga ada. Ya, poin pentingnya adalah bahwa ya di semua negara memberi peluang kepada para kreditor untuk memperoleh pembayaran dari aset yang dimiliki oleh debitur apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Itu. Oke, silakan Mbak, Mas, kalau masih ada. Terima kasih, Pak. Oke. Yuk. Oke, silahkan coba lihat 5 menit ditelusur lagi tentang kepailitan. Kalau masih ada, silahkan. Gimana?
Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Silakan, Pak. Itu berarti kalau misalnya adanya PKPU itu ada hal-hal yang bisa terjadi, ada beberapa hal nggak, Pak? Karena apa aja gitu? Oke, prinsipnya di dalam PKPU bahwa apapun sebabnya, tetapi yang menjadi penting adalah apakah debitur nantinya menjadi mampu untuk menyelesaikan kewajiban kepada para kreditur atau tidak. Itu aja, Mbak. Jadi kalau sekarang ini tidak mampu, oke. Tetapi kemudian dengan etikat baik, dia memberikan keyakinan, ya sebenarnya kayak kalau Anda di dalam ilmu ekonomi atau di dalam ekonomi internasional kan ada yang namanya rollover gitu ya, atau rescheduling. Ya, rescheduling utang. Kalau misalnya saya utang ke Mas Johannes dan kemudian ternyata saya tidak mampu bayar, ya saya sudah prediksikan bahwa saya tidak akan mampu bayar. Ya sudah, nggak apa-apa, saya maka hubungi Mas Johannes dan kemudian saya nego. Mas Johannes, ini karena begini-begini ini aku minta ditunda. Dan dengan banyak pertimbangan, maka kemudian Mas Johannes mengatakan oke. Maka kalau dalam ekonomi internasional kan ini kan bicara tentang rollover kan, hubungan antar pelaku bisnis bahkan di beda negara, ya apa yang dibuat oleh Indonesia pada saat krisis, maka dengan kelompok Roma, dengan debitor di Amerika itu ada rollover, ada rescheduling. Bahkan kalau di hari-hari ini Anda nanti bisa googling ya, bahwa Garuda, ya saya coba carikan Garuda Indonesia Airways itu Anda pasti melihat bahwa pada saat pandemi kemarin, ya silakan Anda lihat ini, saat pandemi kemarin yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa perusahaan transportasi udara termasuk Garuda itu nggak ada penumpang. Nah terus gimana? Ya dia nggak mampu dong membayar kewajiban-kewajibannya. Nah terus gimana? Dan Anda bisa lihat nih, ya masuknya ke PKPU karena apa? Karena ada prospek bahwa Garuda itu kalau kemudian pesawatnya bisa beroperasi secara normal, kemudian penumpangnya itu dapat dikelola dengan baik, sudah boleh begitu, tidak ada larangan untuk pergi sana pergi sini, maka ya hampir pasti Garuda pasti akan mampu gitu loh. Ya, jadi PKPU Garuda karena apa ya? Karena memang karena pandemi sehingga dia tidak mampu bayar. Dan banyak sekali perusahaan di masa pandemi ini yang tidak mampu bayar. Nah, kalau kemudian secara bersama-sama mengajukan PKPU, maka dapat diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan akan memutuskan, ya dia PKPU atau pilot, itu tergantung prospek. Nanti dia akan bayar enggak. Sama dengan kalau saya hutang duit kepada Anda, saya minta ditambah waktu, tergantung. Ditambah waktu, besok menjadi mampu enggak? Karena kalau enggak menjadi mampu, lah ngapain juga kan gitu. Gitu Mbak Cindy. Ya Pak, terima kasih penjelasannya lagi Pak. Oke, silakan. Yang lain? Pak, saya mau bertanya. Silakan, Mbak.
Ya, jadi kan di materi yang Bapak berikan itu kan ada tentang perdamaian atau akur. Nah, untuk sehubungan dengan proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor itu, jika kreditor tidak berkenan atas proposal tersebut, itu bagaimana ya, Pak? Oke, jadi gini. Lanjutannya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kepailitan, penyelesaian kepailitan itu bisa akor dan bisa insolvensi, gitu ya. Poinnya apa sih? Gampangnya itu kalau akor itu dalam situasi di mana perusahaan itu berkehendak untuk melakukan penyelesaian berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau perusahaan dinyatakan pailit, maka debitor kan kemudian dia tidak boleh mengelola usahanya. Yang melakukan pengelolaan siapa? Mbak Aurel. Kalau debitor pailit yang melakukan pengelolaan siapa, Mbak? Kurator, Pak. Siapa? Kurator bukan, Pak? Oh, yang yakin siapa ya? Yuk, siapa? Yang yakin? Kurator di bawah Ya, pengawasan hakim. kurator. Dia adalah profesional yang diberi kewenangan untuk mengelola harta kekayaan debitor yang pailit. Jadi debitor yang pailit kan dia tidak boleh lagi mengelola bisnisnya sendiri. Nah, terus gimana? Demi kepentingan dari para kreditor, maka asetnya kemudian dikelola oleh profesi yang namanya kurator. Mereka, kurator itu dia akan melakukan pengelolaan aset untuk kepentingan apa? Kepentingan membayar kepada si para kreditornya. Jadi ini kalau misalnya ada debitor yang pailit dan kemudian kita ditunjuk sebagai kurator, maka kita yang kelola asetnya untuk apa? Untuk menyelesaikan kewajiban kepada para kreditor. Oke, jadi yang mengelola adalah si kurator. Nah, maka kemudian bagaimana kurator itu berrembuk dengan para kreditornya. Ya, kalau Anda lihat prosedurnya itu bahwa kemudian ada rapat verifikasi kan gitu ya. Ada pendaftaran utang dulu. Para kreditornya diminta untuk menyampaikan tuntutan hutangnya. Kalau dia punya piutang kepada debitur, berapa piutangnya? Dasarnya apa? Maka kemudian dinyatakan itu dalam rapat verifikasi, rapat pencocokan utang. Oh iya, dia punya utang, dan dia punya piutang, transaksinya ini, buktinya ini, clear, maka dia nanti akan diberikan pembayaran. Jadi siapa yang akan kemudian diberi pembayaran dari aset yang dimiliki oleh si debitur pailit. Nah, pertanyaannya sekarang, tolong bayangkan Mas Mbak, kalau asetnya itu nggak cukup terus gimana? Maka kemudian ya sudah, asetnya kemudian dijual, dilelang, dan kemudian hasil pelelangannya digunakan untuk membayar berdasarkan proporsinya. Berapa perbandingannya? Mungkin tidak 100%, mungkin hanya 90%. Jadi kalau yang Anda punya piutang 100 juta, ya dia hanya dapat pengembalian 90 juta. Nah, yang lain ya jangan tanya sekarang. Begitu.
Tetapi Mbak, bisa saja pilot itu kan tidak selalu miskin. Kalau asetnya itu banyak, pertanyaannya apakah harus dijual semua? Kalau perusahaan itu kaya dan dikatakan perusahaan itu solvable gitu ya. Perusahaan itu memiliki aset yang jauh lebih besar daripada piutang-piutangnya. Pertanyaannya, apakah harus dijual sih? Kan tidak. Maka kemudian dirembuk saja gimana membayarnya. Maka itulah yang namanya akor. Berbeda kalau asetnya itu memang minim. Jika dibandingkan dengan utangnya, jauh lebih gede utangnya. Maka ya sudah, kemudian dilelang, hasil lelangannya dibagikan kan itu. Tapi ya ini dulu pernah ada itu perusahaan-perusahaan asuransi yang besar sekali itu, saya nggak akan sebut. Dia itu punya kewajiban, bahkan juga ada satu perusahaan yang properti yang besar sekali, tetapi dia lalai menyerahkan pesanan propertinya hanya 800 juta, nilainya 800 juta. Pertanyaannya, apakah dia kemudian harus melelang? Ya nggak perlu. Maka kemudian kita bicara tentang akor, bagaimana penyelesaiannya. Gitu. Mereka perjanjikan. Karena apa? Asetnya memadai. Maka kalau perusahaan itu dalam keadaan sehat, asetnya lebih gede, maka kemudian dimungkinkan akor. Tapi kalau ternyata asetnya itu jauh lebih kecil daripada kewajibannya, maka kemudian ya sudah dilakukan pelelangan. Artinya apa? Bahwa yang namanya pilot tidak selalu kemudian harus dilelang semua. Gitu Mbak Sasabella. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Silahkan yang lain kalau ada. Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Herna. Oh, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya menyangkut hampir sama dengan pertanyaannya Sasa tentang perdamaian itu kan itu diajukan paling lambat itu kan waktunya 8 hari Pak sebelum rapat verifikasi. Kalau seandainya lebih dari 8 hari gimana Pak? Ya karena rapat verifikasi sudah ditentukan apa langkahnya ya berarti kan telat aja tuh. Ya mestinya kemarin gitu, jangan sekarang karena secara prosedural kan kita harus ngerti bahwa prosedur itu menjadi penting. Karena apa? Satu aspek itu berpengaruh pada aspek lain. Prosedur itu ya harus diikuti karena kalau tidak diikuti ya nggak jadi nanti. Apa ya saya mau kalau misalnya Anda mau bikin kue gitu ya, bikin kue kan tuh ada prosedur loh. Nah, prosedurnya ya harus, oh ini campur ini dulu, setelah itu begini, setelah itu begini, jangan dibolak-balik. Kita bicara tentang prosedur, urutan, SOP, ya segitu. Sama dengan kalau misalnya Anda mandi belum, Mbak, Mas? Mandi belum? Coba nanti kalau belum mandi, coba prosedur mandinya diubah, kira-kira jadi nggak nanti ya? Coba aja. Ini bicara tentang prosedur. Prosedur itu kan urutan yang mau tidak mau harus demikian gitu ya. Ya silakan kalau misalnya prosedur mandi itu ya itulah prosedurnya. Paling pertama Anda masih masuk kamar mandi dulu, baru copot baju, kemudian diguyur dulu dengan air dan kemudian setelah itu pakai sabun, guyur lagi, pakai anduk. Setelah itu kemudian pakai pakaian dan keluar. Nah, coba Anda balik, nanti kan akan rusak itu. Ya, yang belum mandi silahkan nanti dicoba. Aku nggak mau pakai prosedur kayak gitu. Tak balik dah. Andukan dulu gitu ya. Setelah itu guyur. Terus itu sabunan, terus itu baru copot baju gitu mungkin nggak akan jadi. Oke, jadi prosedur
itu sesuatu yang ya memang harus demikian itu Mbak ya, jadi jangan dibalik. Gitu. Oke, yang lain silakan. Baik, Saya, Pak. Pak, Terima ingin kasih. bertanya, Pak. Oke, oke. Yuk. Saya ingin bertanya. Oh, silakan Mas Robertus. Ya, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana proses suatu perusahaan itu kan ingin menyelesaikan suatu kewajibannya sebagai debitur Mohon terhadap maaf Mas, suaranya kok kecil banget ya di tempat saya, agak keras Mas. Oke Pak, saya ulang. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana proses suatu perusahaan itu menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur Pak terhadap kreditur? Dalam konteks ini saya ilustrasikan saja, jika perusahaan A ini kan memiliki aset atau hak milik aset di perusahaan B, kemudian dia ingin menjalankan kewajibannya sebagai debitur terhadap kreditur. Itu kira-kira proses penyelesaiannya itu bagaimana ya Pak? Oke, jadi gini, kalau misalnya debitur pilot, dia punya tagihan gitu Mas ya, dia punya tagihan kepada orang lain. Nah, ya nanti sangat tergantung pada bagaimana kebijakan dari kuratornya. Tapi prinsipnya adalah bahwa piutang debitur adalah merupakan kekayaan, sehingga itu termasuk yang akan digunakan sebagai pembayaran kepada para kreditornya. Jadi kalau misalnya sini saya pilot, saya punya piutang kepada Anda, dan kemudian kurator menginventarisasi, oh saya punya debitur pilot, punya tagihan kepada orang ini. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak Anda ditagih, Mas? Ya bisa, tapi pertanyaan tentunya yang menjadi penting adalah Anda harus bayar nggak? Bayarnya kapan? Karena apa? Kalau suatu piutang belum jatuh tempo, itu pada dasarnya belum dapat ditagih. Hanya kemudian piutang itu dapat dijual. Ya, bahwa piutang itu dapat dijual. Di dalam hukum kita kenal dengan atau di dunia Anda juga Anda kenal dengan factoring Mas ya. Factoring Anda pernah dengar? Factoring. Jadi factoring itu saya punya hak tagih, saya punya piutang. Misalnya saya punya piutang kepada teman saya di sana 10 juta. Saya harus bayar hari ini. Bisa nggak saya kemudian nagih teman saya? Ya bisa, tapi teman saya apakah harus bayar? Ya kalau belum jatuh tempo ya dia nggak akan bayar dong. Nah terus gimana? Hak saya, hak tagih saya itu bisa saya jual. Ya, hak tagih saya itu bisa saya jual. Maka itulah konsep yang namanya factoring. Anda kenal juga dengan deskonto. Deskonto itu apa dalam ilmu ekonomi? Saya punya hak tagih, tapi hak tagih saya 10 juta untuk misalnya 5 bulan ke depan. Maka pasti Anda bisa bayangkan, Anda bisa ngitung kalau hari ini nilainya berapa. Ya sudah dihitung aja 5 juta berapa tadi? 50 juta tadi dikurangi bunga yang belum dinikmati. Maka itulah nilai hari ini. Artinya apa? Kurator dapat menjual hak tagih itu. Gitu, Mas? Terima kasih, Pak. Oke. Masih ada yang lain? Robertus. Oke. Ada yang lain silahkan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan, Mbak. Kalau misalkan kayak kreditor itu mungkin nggak bikin tagihan palsu. Nah, kalau misalkan ternyata tagihan itu palsu, apakah ada
sanksinya tidak? Jadi gini, maka ada yang namanya rapat verifikasi. Ya, Anda sudah lihat, rapat verifikasi itu apa? Untuk memastikan apakah dia memiliki hak tagih. Bahkan di dalam rapat verifikasi itu ada yang ditolak. Kalau tidak, ya dikatakan kalau palsu. Palsu itu gimana? Tidak ada transaksi realnya. Nah, kan sebenarnya kurator bisa nelusur apa sih sebenarnya dasarnya ya semua, karena yang namanya mengajukan piutang, tuntutan piutang itu kan ada dasarnya. Piutang itu selalu bukan hanya kemudian diunjukkan begitu tanpa bukti, pasti harus ada buktinya. Kurator harus meneliti. Jadi kalau misalnya ada yang mendalilkan, saya punya piutang kepada debitur pilot 50 juta. Kan harus ada buktinya toh. Apa buktinya? Dasar transaksinya apa? Kalau misalnya, misalnya ini debitur dia pilot dan kemudian saya dekat sama dia dan kalau dia dulu menjanjikan kepada saya untuk memberi di hari ulang tahun saya itu dia akan memberi dua buah mobil atau sebuah mobil nilainya 500 juta. Pertanyaannya, dalam situasi debitur pilot kira-kira itu piutang itu diakui atau tidak? Ya karena tidak ada dasar transaksinya, ya hadiah itu boleh saja. Apakah itu kemudian hadiah itu sebagai utang yang harus dibayar? Ya kalau dia mampu silahkan aja kasih hadiah. Tetapi kalau tidak mampu, ya maka yang harus diperhitungkan adalah hak-hak kreditur yang jelas dasarnya itu. Oke, jadi kalau kemudian ada yang palsu, itu tergantung pada kejelian kurator untuk menelusuri bukti dari transaksi. Dalam rapat verifikasi, rapat pencocokan utang, di situ akan dilacak yang namanya piutang ini dasarnya apa, nilainya berapa, bukti-buktinya apa. Gitu Mbak Stella. Ya Pak, terima kasih. Oke. Silahkan yang lain kalau masih ada. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Nah, ini tadi setelah saya baca-baca, semuanya masih jelas sih, tapi ini pas bagian panitia para kreditur. Nah, itu agak susah dipahami kalau untuk saya sendiri, Pak. Nah, ini keberadaannya itu ini dengan jumlah 1-3 orang. Tugasnya itu memberi saran atau nasihat pada kurator dan juga melakukan aktivitas sendiri demi kepentingan kreditur secara keseluruhan. Nah, itu bisa dijelaskan lagi secara spesifik, Pak. Soalnya kayak tugasnya itu kurang masuk gitulah sama materi-materi yang di atas tadi. Jadi gini, kalau misalnya debitor itu punya kreditor sejumlah 200 saja gitu ya. Artinya kurator itu kan dia bertindak untuk kepentingan 200 orang itu kan Mas ya. 200 orang kreditor itu. Bisa diikuti? Debitur pilot. Ternyata debitur itu punya kreditor 200 orang. Nah, dan kemudian pengelolaan usahanya dilakukan oleh kurator. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kreditur itu dapat menunjuk wakilnya. Tidak usah semua, percaya aja lah pada kurator. Tetapi debitur yang punya banyak kreditur itu krediturnya itu juga dia bisa ngurus untuk apa? Untuk memastikan hak-hak yang akan diperoleh. Jadi kurator nanti sparring partner rembukannya tidak kepada semua itu.
tetapi kepada perwakilan itu. Termasuk juga tadi berbuat untuk melakukan perbuatan demi kepentingan kreditor. Misalnya, tadi kita bicara tentang aksio pauliana tadi, melacak transaksi-transaksi yang misalnya dibuat oleh kreditur sebelumnya, oleh debitur sebelumnya. Bisa enggak? Ya bisa saja. Jadi, kreditor-kreditor itu dia karena memiliki kepentingan untuk memperoleh hak tagih, maka dia support apa yang dilakukan oleh kurator. Itu, Mas. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Oke, moga-moga bisa. Oke, oke. Oke, sudah. Oke, Mas Mbak, kalau sudah, ya saya sebenarnya masih cukup banyak waktu kalau Anda menghendaki, tapi kalau sudah dipandang cukup, ya kemarin untuk UTS-nya besok akan saya umumkan bersama saja, tapi tidak terlalu bagus. Ya, saya minta tolong silakan Anda pelajari, jangan pelajari dan nanti kalau menjawab itu berdasarkan nalar Anda sendiri. Jangan copy paste dari manapun. Kalau copy paste dari manapun sudah langsung saya anggap keliru, karena apa? Bukan itu maksudnya. Ya, ada beberapa teman yang ngopi dari tulisan orang lain atau dari jawaban orang lain, sudah pasti nggak tak anggap. Karena apa yang menjadi penting adalah Anda berpikir dan Anda menuangkan itu sendiri. Situasinya berbeda dengan pertanyaan yang lain. Oke, Mas Mbak. Soalnya saya belum bayangkan nanti, tapi tak kira ya nggak usah susah-susah. Yang penting Anda pikir, ya situasinya konkret dipikir. Oke, gitu Mas Mbak. Kalau ada sesuatu silahkan sampaikan, tapi kalau tidak ada, oke, kita akhiri sampai di sini. Saya berharap ya ke depan Anda lebih serius untuk belajar, apalagi ya ini dalam situasi daring itu saya tidak bisa banyak bantu Anda, paling kurang yang beraktivitas yang lain saya nggak bisa menyapa Anda. Saya mencoba untuk menyapa maksimal, cuman ya tidak terlalu mengembirakan. Oleh karena itu silahkan pengalaman buruk yang Anda alami bahwa Anda tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh pada saat daring itu kemudian Anda harus kejar. Karena apa? Ilmu yang kemarin tidak Anda perhatikan itu penting nanti untuk ke depan. Ya, oleh karena itu perjuangan masih harus dilakukan, tetapi saya percaya Anda sebagai pribadi yang dewasa Anda akan mampu melihat itu sebagai suatu hal yang menantang untuk maju. Oke, Mbak, Mas. Mau bertanya. Berarti itu materi untuk UAS besok itu terkait dengan setelah yang materi UTS itu kan, Pak? Setelah UTS saja, nanti ke depan malah tambah pusing. Oh, berarti materi setelah UTS kan? Ya. Oke. Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, begitu Mas Mbak. Ya, masih ada? Oke, cukup ya. Nanti ya saya pengen bisa ketemu Anda nanti di suatu waktu di kampus gitu ya. Kalau ketemu ya say hello lah gitu. Kalau perlu makan bareng, ngomong biar kita bisa makan di mana gitu. Oke, gitu Mas Mbak. Saya minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak nyaman selama ini. Saya hanya pengen Anda maksimal di dalam belajar.
Ya, oleh karena itu saya berharap Anda sukses untuk langkah-langkah ke depan Anda. Terima kasih dan sukses. Terima kasih, Pak. Ada yang Oke. Pak, masih ada yang mau disampaikan, Pak? Oh, silahkan. Ayo Jessica, silakan. bisa ke PJ kelasnya aja ya Pak ya. Oke, ya. Oke, ya, Mas, sukses ke depan, Mas ya. Oke, Mas. Ya, sama-sama. Sukses. Yang penting ke depan tetap semangat ya. Oke. Pak, kita boleh dokumentasi dulu nggak Pak? Gimana, Mbak? Boleh dokumentasi dulu nggak Pak? Bareng-bareng. Oke, silahkan. Mau di print screen atau gimana? Di screenshot. Oke, ya. Oke, aku bantu buat screenshotnya. Mungkin teman-teman yang masih off cam bisa on cam dulu ya. Tinggal Deborah sama Zahra. Kayaknya masih nge-lag kalau Zahra. Deborah bisa on cam nggak? Oke, slide pertama dulu. Oke. Slide yang pertama dulu ya teman-teman.